Yang kami muliakan guru-guru kami, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, karena ada sebahagian daripada masyarakat kita yang pada malam ini melaksanakan kegiatan nisfu Sya'ban, ada juga yang melaksanakannya besok malam, maka pada malam ini saya berpikir untuk sedikit membahas tentang persoalan nisfu Sya'ban ini, bukan dalam rangka untuk membangkitkan polemik atau khilafiyah, tapi dalam rangka untuk melihat bagaimana pandangan-pandangan ulama terhadap masalah ini. Sehingga dengan memahami pandangan-pandangan ulama, kita dapat mengambil posisi secara bersama-sama, baik ada sebahagian orang yang merayakan malam nisfu Sya'ban dengan kegiatan-kegiatan ibadah, maupun yang tidak melakukan kegiatan tersebut. Jadi tujuan kita untuk membahas ini bukanlah bertujuan untuk melihat posisi-posisi kita, tetapi untuk sebagai kajian ilmu pengetahuan kita bersama. Para ulama, di antaranya satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, judul kitabnya adalah Ittihafu Ahlil Islam bi Khususiyatis Siyam. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki. Beliau merupakan salah satu ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i, yang kitab-kitab beliau, pandangan-pandangan fikih beliau itu menjadi rujukan-rujukan setelah periode Imam Nawawi rahimahullah. Di antaranya, di dalam akhir daripada kitab tersebut, kitab ini, itu beliau menulis sebuah khatimah. Kitab ini berisi tentang masalah puasa dan hari raya. Penjelasan-penjelasan Ibnu Hajar dalam kitab ini sangat detail dengan dalil-dalil yang beliau hadirkan tentang masalah ru'yatul hilal, tentang masalah jumlah hari Ramadan dan lain sebagainya. Dan di khatimah atau di penutup daripada kitab ini, beliau menulis satu topik yang berjudul Fi Zikri Nisfi Sya'ban wa Fawaidi Ukhra. Fi Zikri Nisfi Sya'ban wa Fawaida Ukhra, yaitu satu penutup tentang membahas tentang nisfu Sya'ban dan beberapa faedah-faedah yang lain. Di dalam permulaan pembahasannya, beliau menyebut rawa Ibnu Majah bisanadin dha'ifin. Ada satu riwayat yang hadis dari Ibnu Majah bisanadin dha'ifin, dengan sanad yang dha'if. Jadi beliau memulai pembahasan tentang nisfi Sya'ban ini, tentang nisfu Sya'ban itu, dengan mengutip sebuah hadis dari Ibnu Majah yang beliau sebutkan bahwa sanad hadis ini adalah sanad yang dhaif. Annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum saya bacakan, bahwa sanad yang dhaif ini bukan menunjukkan bahwa kita tidak boleh beramal dengan hadis-hadis dhaif. Boleh beramal dengan hadis-hadis dhaif dengan syarat-syaratnya. Di antaranya adalah untuk kepentingan fadail amal, amal-amal yang menunjukkan kelebihan-kelebihan amal. Dan hadis itu tidak sampai pada level maudhu'. Di antaranya syaratnya. Apa riwayat Ibnu Majah walaupun sanadnya dhaif, kata Ibnu Hajar, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailata nisfi sya'bana faqumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila adalah malam lailah nisfi Sya'ban, apabila ada datang malam nisfu Sya'ban,
faqumu lailaha wasumu nahara, maka dirikanlah malamnya dan berpuasalah pada harinya. Yang kata Nabi, ya, apabila datang nisfu Sya'ban, maka dirikanlah malamnya dan berpuasalah pada siang harinya. Ya. Fa inna Allah Ta'ala yanzulu fiha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu turun pada malam itu. Makna turun Allah di sini adalah yanzulu rahmatahu, Allah menurunkan rahmatnya. Allah pada malam itu menurunkan rahmatnya. Li ghurubi syamsi, dari semenjak terbenam matahari, ila sama'id dunya, rahmat Allah itu turun kepada langit yang pertama. Ini. Fayaqulu, maka Allah berfirman, ala min mustaghfirin fa'aghfirulah. Ketahuilah, adakah daripada orang-orang yang mencari kemaafan, yang beristighfar, maka aku ampuni baginya. Ala min mustarziqin fa'arzaquh, adakah tahu engkau daripada orang-orang yang meminta rezeki, maka aku berikan rezeki kepadanya. Ala min mubtalin fa'aifahu, adakah daripada orang-orang yang terkena bala, maka aku sembuhkan dia, dan seterusnya. Hadis inilah yang kemudian dijadikan sandaran oleh Ibnu Hajar untuk membicarakan tentang nisfi Sya'ban pada awal pembahasan beliau, untuk menunjukkan adanya kelebihan malam nisfu Sya'ban, siang dan hari daripada malam tersebut. Walaupun Ibnu Hajar mengatakan sanad dhaif, hadis ini bersanadkan sanad yang dhaif. Itu. Wa fi fadailiha ahadisu akhar mutaaddidah, dan pada kelebihan-kelebihan nisfu Sya'ban ini banyak sekali hadis-hadis yang berjumlahnya berbilang-bilang. Wa khadikh talafa fiha, dan sungguh ulama berbeda pendapat pada hadis-hadis itu. Para ulama ketika membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah nisfu Sya'ban itu berbeda pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu bukan perbedaan pendapat biasa, tapi perbedaan tingkat tinggi di kalangan ulama. Artinya ini merupakan memang persoalan yang para ulama berbeda pendapat tentangnya. Fadha'afaha aksaruna, sebahagian besar ulama mendhaifkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah atau kelebihan malam nisfu Sya'ban. Sebahagian ulama, sebahagian besarnya menganggap hadis itu hadis-hadis dhaif. Wasahaha Ibnu Majah ba'daha, tetapi Ibnu Hibban wasahaha Ibnu Hibban ba'daha, tetapi Ibnu Hibban, salah satu ulama hadis, perawi hadis yang terkenal, itu mensahihkan sebahagian daripada hadis-hadis itu. Menurut Ibnu Hibban, sebahagian daripada hadis yang dipandang dhaif oleh sebahagian besar ulama, menurut beliau hadis itu sahih. Wa kharrajahu fi sahihi, dan beliau Ibnu Hibban itu mentakhrij, mengeluarkan hadis-hadis itu di dalam kitab beliau, yaitu kitab Sahih Ibnu Hibban. Wa min amsalihah, di antara hadis-hadis itu adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, hadis itu intinya adalah Aisyah mengatakan, qalat Aisyah, berkata Aisyah, ya, faqattu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam aku kehilangan Nabi. Bak si malam Aisyah hotege kahanali Nabi di samping. Padahal malamnya adalah malam giliran Aisyah. Fakharajtu, maka aku keluar mencari Nabi. Fa idza huwa bil Baqi', maka aku menemukan Nabi sedang berada di kawasan kuburan Baqi'. Nabi sedang berada di sana. Rafa'a ra'sahu, Nabi mengangkat kepalanya ke atas. Pada saat Aisyah menemukan Nabi pada malam itu, pada malam nisfu Sya'ban itu, Nabi sedang melihat ke langit. Faqala, maka ketika Nabi melihat Aisyah, Nabi menegur, akunti takhafina ayyahifallahu alaiki wa rasuluh, adakah engkau merasa bahwa
Allah dan Rasul mengkhianatimu. Maknanya adalah Aisyah seakan-akan menyangka bahwa pada malam giliran Aisyah itu Nabi tidak menyediakan waktu malamnya untuk Aisyah. Qultu, maka Aisyah menjawab, ya Rasulullah, zanantu annaka ataita ba'da nisaika. Aku menyangka engkau sudah pergi ke rumah sebahagian daripada perempuan-perempuanmu yang lain. Dan sang Nabi kan nejak bak perumuh Nabi yang lain. Maka Nabi mengatakan, faqala innallaha tabaraka wa ta'ala yanzulu lailatan nisfi mina sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aksara min adadi sya'ri ghanamil kalab. Maka Nabi bersabda kepada Aisyah, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun pada malam nisfu daripada Sya'ban kepada langit dunia. Makna Allah turun di sini, Allah turunkan rahmatnya. Maka Allah ampunkan bagi kebanyakan orang, maka Allah ampunkan, Allah turunkan keampunannya yang lebih banyak daripada bulu domba mirip Bani Kalab. Pada malam itu Allah turunkan banyak sekali keampunan. Yang kena pegah. Akhrajahu Ahmad, hadis ini ditakhrij, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Turmuzi, Ibnu Majah, dan wazakara Turmuzi dan Turmuzi mengatakan bahwa Bukhari menyebutkan hadis ini merupakan hadis yang dhaif, kata menurut Imam Bukhari. Nah, kemudian apakah tidak ada hadis yang sahih? Ada. Sebahagian ulama mengatakan apa yang sudah disahihkan oleh Ibnu Hibban itulah merupakan salah satu hadis yang dianggap sahih. Demikian hadis yang dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah, juga ada hadis yang sahih yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Tetapi intinya adalah malam nisfu Sya'ban itu malam yang keberadaannya atau kelebihan-kelebihannya itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu. Nah, lalu kenapa ada peringatan malam nisfu Sya'ban? Ibnu Hajar mengatakan, wa awwalu man adzama hadhihi lailah wajtahada fiha fi ta'ati at-tabi'una min ahli Syam. Yang paling awal membesarkan malam ini, yaitu malam nisfu Sya'ban, kata Ibnu Hajar, wajtahada fiha, dan bersungguh-sungguh pada malam itu di dalam taat, at-tabi'una min ahli Syam, adalah tabi'in dari ahli Syam. Yang pertama sekali merayakan, membesarkan, bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam taat pada malam nisfu Sya'ban dimulai oleh para ulama kalangan tabi'in dari negeri Syam. Negeri Syam itu adalah Suriah saat ini. Para tabi'in dari kalangan Syam, dari kalangan ahlu Syam, para tabi'in dari kalangan ahli Syam inilah yang awalnya menyemarakkan malam nisfu Sya'ban ini dengan ibadah. Ya. Sebelumnya mungkin tidak seperti yang dilakukan oleh kalangan tabi'in itu. Nah, siapa saja mereka? Mereka adalah Khalid ibnu Ma'dan, salah satunya. Khalid ibnu Ma'dan ini merupakan kalangan tabi'in yang saleh, merupakan rijalul hadis yang siqah. Kalau kita membaca biografi beliau, Khalid ibnu Ma'dan ini merupakan tabi'in yang saleh, senantiasa bertasbih, dan merupakan perawi hadis atau rijalul hadis yang siqah. Dan beliaulah yang awal sekali membesarkan malam nisfu Sya'ban dengan bermujahadah atau membanyakkan taat pada malam itu. Nah, kemudian siapa lagi? Makhul juga salah satu tabi'in dari negeri Syam yang juga sependapat dengan Khalid bin Ma'dan untuk menyemarakkan malam nisfu Sya'ban. Dan yang ketiga adalah Luqman bin Amir, juga kalangan tabi'in dari negeri Syam yang mendukung menyemarakkan malam nisfu Sya'ban seperti yang dilakukan oleh Khalid ibnu Ma'dan. Wa ghairihim, dan juga ulama-ulama Syam dari para tabi'in yang lain
yang juga sepakat untuk menyemarakkan malam nisfu Sya'ban. Wa anhum akhadan nasu fadlaha wa ta'dhimaha, dan dari merekalah, dari kalangan tabi'in negeri Syam itulah, maka para manusia, orang-orang itu kemudian mulai mengambil kelebihan, mulai membesarkan malam nisfu Sya'ban. Jadi dimulai daripada periode tabi'in yang ada di negeri Syam. Itu satu pendapat. Waqila wa'tamadu fi zalika ala asari Israiliyah. Ada juga yang mengatakan, pendapat yang mengatakan bahwa mereka manusia itu berpegang dalam menyemarakkan malam nisfu Sya'ban itu dari kisah-kisah Israiliyah, asar Israiliyah. Mana asar Israiliyah adalah peristiwa-peristiwa, riwayat-riwayat yang terjadi pada masa Bani Israel, disebut dengan asar Israiliyah. Di antaranya apa? Pernah Sayyidina Ali pada satu ketika itu keluar pada malam nisfu Sya'ban, yanduru ila sama, dan beliau melihat ke langit. Faqala, maka Sayyidina Ali mengatakan, inna Dauda alaihi salatu wasalam kharadzal dzata lailatin fi misli hadhihi sa'ah. Sesungguhnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam keluar pada malam ini, fi misli hadza sa'ah, pada saat ini, itu saat Sayyidina Ali keluar, yanduru ila sama, beliau melihat ke langit. Itu seperti sama ketika Rasulullah juga ditemukan oleh Aisyah pada malam itu sedang melihat langit pada malam nisfu Sya'ban. Itu sudah sama. Nah, tetapi tidak diceritakan bahwa Nabi melakukan ibadah-ibadah tertentu pada malam itu, tapi Nabi keluar melihat langit, sebagaimana juga diceritakan oleh Sayyidina Ali, Nabi Daud alaihi salam juga keluar, yanduru ila sama, beliau melihat ke langit, dan kemudian menyebutkan kelebihan-kelebihan malam itu, menyebutkan kelebihan-kelebihan malam tersebut. Nah, inilah yang mungkin sebahagian orang dianggap bahwa manusia, sebahagian orang yang beramal dengan malam nisfu Sya'ban itu berpegang kepada asar Israiliyah atau kisah-kisah, cerita-cerita, dan asar yang berasal dari kalangan Bani Israel itu. Nah, ini. Falamma ishtahara dzalika anhum, Ibnu Hajar kemudian menceritakan bagaimana kemudian malam nisfu Sya'ban yang dimulai oleh Khalid ibnu Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir, dan para ulama-ulama tabi'in dari negeri Syam itu kemudian mengalami popularitas, populer di kalangan manusia, fi baldan, di berbagai tempat. Waqtalafan nasu, dan kemudian orang mulai berbeda pendapat tentang pelaksanaan malam nisfu Sya'ban. Faminhum man qabbalahu, sebahagian menerima pendapat membesarkan malam nisfu Sya'ban. Siapa contohnya? Kata ifatin min ibadil Basrah wa ghairihim, seperti penduduk Basrah. Ini kan dimulai di Syam oleh tabi'in negeri Syam, kemudian masyhur sampai ke negeri Basrah. Di Basrah, penduduk Basrah menerima itu, bahwa malam itu memang dibesarkan dan disemarakkan. Wa angkarahu ghalibu ulamil Hijaz, tetapi sebahagian besar ulama Hijaz menolaknya. Para penduduk Basrah menerima pendapat untuk membesarkan malam nisfu Sya'ban berdasarkan yang dilakukan oleh para tabi'in di sana di Syam, kemudian diterima oleh ahlul Basrah, para penduduk Basrah. Tetapi sebahagian besar ulama Hijaz menolaknya. Sebahagian besar ulama Hijaz menolak. Ahlul Hijaz itu yang di Saudi Arabia sekarang. Ulama-ulama di sana pada masa itu di kawasan Hijaz itu menolak untuk memandang membesarkan malam nisfu Sya'ban. Siapa contoh ulama Hijaz yang Ka'ita Ibnu Abi Malikah, kemudian fuqaha Madinah, para ahli fikih Madinah juga menolaknya. Demikian juga Ashabul Malik, para murid-murid Imam Malik juga menolak. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Dari amaliyah yang dilakukan oleh tabi'in ahli Syam
seperti Khalid ibnu Ma'dan, Makuhul, Luqman bin Amir, itu diterima oleh para ulama Basrah, tapi kemudian ditolak oleh ulama-ulama di negeri Hijaz. Di antaranya adalah yang menolaknya adalah para fuqaha Madinah dan murid-murid Imam Malik dan selain mereka itu. Jadi terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi memang dari zaman berbeda. Kemudian summa min ahli syamil mu'adzimina laha man yastahabbu ihya'aha jama'atan fil masajid. Kemudian di kalangan ulama ahli Syam yang setuju untuk membesarkan malam nisfu Sya'ban itu terjadi perbedaan pendapat juga. Sebahagian mereka itu man yastahabbu ihya'aha jama'atan fil masajid, itu ada orang-orang para ulama yang menggalakkan menghidupkan nisfu Sya'ban secara berjamaah di masjid-masjid. Jadi ulama Syam kan sepakat untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban tabi'in Syam, tetapi berbeda di dalam cara menghidupkan. Sebahagian dari mereka itu menggalakkan untuk menghidupkan nisfu Sya'ban itu jama'atan fil masajid, secara berjamaah di masjid. Yang lagi sebahagian dilakukan oleh masyarakat katanya secara berjamaah di masjid. Ya. Siapa saja itu? Khalid ibnu Ma'dan, Luqman ibnu Amir. Jadi Khalid ibnu Ma'dan tabi'in menghidupkan nisfu Sya'ban dengan menghidupkan jamaah di masjid secara berjamaah. Demikian juga dengan Luqman ibnu Amir yang juga tabi'in di negeri Syam. Setuju menerima dan bahkan menghidupkan nisfu Sya'ban dengan menghidupkan jamaah dan kegiatan-kegiatan malam itu di masjid dengan semarak beribadah kepada Allah. Ya. Fa innahum kanu yalbasuna fiha ahsana siyabihim. Bahkan mereka itu pada malam itu memakai pakaian-pakaian yang indah, wa tabakharuna, memakai wangi-wangian, wa yaktahaluna, dan memakai celak, wa yaqumu fil masjid lailatahum tilkah, dan mereka mendirikan kegiatan mendirikan malam pada malam itu di masjid, sembahyang malam, menghidupkan malamnya. Ya. Yang sebahagian ulama Syam juga, ahli tabi'in Syam. Qala Ishaq, dan salah satu ulama yang mendukung itu adalah Ishaq ibnu Ishaq. Beliau mengatakan walaisa zalika bi bid'atin, dan itu bukan bid'ah, yaitu menghidupkan masjid, memakai pakaian yang cantik, yang bagus pada malam itu, memakai wangi-wangian, dan menghidupkan kegiatan berjamaah di masjid. Walaisa zalika bi bid'atin, kata Ishaq, itu bukanlah perbuatan bid'ah, kata beliau. Kasabo. Wa minhum may yakrahul ijtima'a laha fil masajid li shalah wal qisah wa du'a. Dan sebahagian daripada ulama-ulama Syam itu yang tidak menyukai berkumpul pada malam itu di masjid-masjid untuk salat, untuk mendengarkan kisah-kisah, dan untuk berdoa. Nah, sebahagian sepakat menghidupkan nisfu Sya'ban, tetapi bukan dengan cara berkumpul di masjid. Yang kata sebahagian ulama tabi'in dari Syam. Tetapi mereka wala yukrahu salatul rajul, tetapi tidak memakruhkan solat sendirian. Mesti kita tajak kira semayang jumalamnya gitu, tapudip jumalam sendirian tidak berjamaah. Itu bagi mereka tidak menjadi masalah. Yang mereka tolak adalah bersama-sama menghidupkan malam itu. Ya, jadi di kalangan ulama tabi'in negeri Syam pun berbeda. Yang mereka sepakat untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, tapi cara menghidupkannya berbeda. Sebahagian tabi'in menghidupkan malam itu dengan secara berjamaah, sebahagian yang lain menolak menghidupkan itu secara berjamaah, tetapi solat secara sendiri-sendiri. Siapa mereka? Wa hadza qaulul Auza'i imamil ahli Syam. Pendapat ini dipegang oleh Imam Auza'i, salah satu imam dari negeri Syam. Tabi'in juga.
Jadi mandum Khalid ibnu Ma'dan tabi'in, Luqman bin Amir tabi'in, Makhul tabi'in, Imam Auza'i juga tabi'in. Tetapi para tabi'in metode dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini berbeda pendapat, berbeda cara. Jadi ada caranya dengan berjamaah seperti yang sudah kita sebutkan, jama'atan fil masajid, bersama-sama menghidupkan malam itu secara berjamaah di masjid, keluar dengan pakaian-pakaian yang indah, pakaian-pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian, bahkan memperindah diri mereka, kemudian beribadah di dalam masjid secara berjamaah. Tetapi sebahagian yang lain menolak itu, tetapi tidak memakruhkan solat secara sendirian pada malam itu untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Jadi berbeda. Jadinya oleh karena itu maka karena kita sudah menyadari adanya perbedaan-perbedaan pendapat tentang masalah ini, maka kita jangan mempermasalahkan masyarakat yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dan juga jangan mempermasalahkan yang tidak mengkhususkan malam nisfu Sya'ban. Ya, karena memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahkan pada level tabi'in terjadi perbedaan pendapat. Nah, tetapi Imam Syafi'i, nah ini berbeda. Imam Syafi'i mengatakan, wa ani Syafi'i radhiyallahu an, daripada Imam Syafi'i radhiyallahu an, balagana anna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Beliau mengatakan, sampai satu hadis kepada kami bahwa doa itu dimustajabahkan pada 5 malam, kata beliau, kata Imam Syafi'i. Malam apa saja? Lailatul Jumu'ah, yang pertama pada malam Jumat, itu malam mustajabah doa. Wal aidaini, malam 2 hari raya, kapadi malam kalhe, malam Jumat, malam 2 hari raya Idul Fitri, dan malam Idul Adha, sudah 3. Wa awwalu Rajab, dan malam awal Rajab. Dan yang kelima nisfi Sya'ban, malam nisfi Sya'ban, kata Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada 5 malam di mana doa itu mustajabah pada malam itu, yaitu malam Jumat, malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sudah 3, malam awal Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Wa astahabbu kullama haka fi hadhihi layal, dan aku menyukai apa saja yang diceritakan pada ini malam, pada malam-malam tersebut. Jadi Imam Syafi'i memandang bahwa beliau suka sekali menjadikan malam itu sebagai malam-malam untuk berdoa. Yang pendapat Imam Syafi'i. Nah, qala ba'dul Hanabalah, tetapi sebahagian ulama Hambali mengatakan wala nassa li Ahmad fi lailati nisfi min Sya'ban. Tidak ada satu nas pun dari Imam Ahmad tentang malam nisfi Sya'ban ini. Jadi menurut nas yang diriwayatkan dari sebahagian daripada ulama Hambali, mereka tidak menemukan ada satu penjelasan yang kuat yang bersumber dari Imam Ahmad tentang malam nisfu Sya'ban. Ya, wa tukhriju anhu riwayatani, dan ada 2 riwayat yang dikeluarkan di dalam, yang ditakhrij, yang diriwayatkan di dalam oleh dari Imam Ahmad pada menghidupkan 2 malam, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, tapi tidak menyebut malam nisfu Sya'ban. Tetapi tentang menghidupkan malam Idul Adha dan Idul Fitri, kalau menurut para sebahagian ulama Hambali yang meriwayatkan pendapat Imam Ahmad hanya menyebut 2 riwayat yang berkaitan tentang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan 2 riwayat itu salah satunya mengatakan tidak sunat, salah satunya mengatakan sunat. Jadi ada 2 pendapat, tetapi tidak menyebutkan tentang malam nisfu Sya'ban menurut Imam Ahmad. Jadi ini sudah berbeda di kalangan imam mazhab. Tabi'in berbeda, juga kalangan imam mazhab juga melihat ini secara berbeda. Imam Syafi'i mengatakan malam ini merupakan malam yang mustajabah, sementara sebahagian daripada murid-murid Imam Ahmad mengatakan tidak ada dalil tentang keutamaan ini.
Nah ini. Nah oleh karena itu maka kalau kita melihat penjelasan Ibnu Hajar di sini, beliau kemudian menampilkan banyak sekali hadis yang menunjukkan kelebihan-kelebihan malam ini, walaupun beliau mengakui hadis ini merupakan hadis-hadis yang lemah atau hadis yang dhaif, tetapi hadis-hadis dhaif tersebut dapat dipergunakan untuk beramal dikarenakan dia mengandung fadilah amal atau kelebihan-kelebihan dalam amal. Tas contoh kelebihan dalam amal, nyo tawirid sekian ge mendapat pahala sekian, tawirid sekian ge mendapat pahala sekian. Itu namanya fadail amal. Ya, itu menurut para ulama tidak menjadi masalah beramal dengan hadis-hadis dhaif untuk kepentingan fadilah atau fadail amal. Nah, dari apa yang sudah kita baca, maka jelaslah bahwa sebahagian ulama itu mengatakan keistimewaan malam nisfu Sya'ban ini, dan mereka membolehkan dan menganjurkan supaya malam nisfu Sya'ban itu disemarakkan dengan berbagai kegiatan taat kepada Allah. Sebahagian mengatakan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan taat kepada Allah itu boleh dilakukan secara berjamaah. Sebahagian yang lain mengatakan dilakukan secara mandiri masing-masing, tidak secara berjamaah. Jadi dengan penjelasan itu maka kita sudah dapat mengetahui bahwa malam nisfu Sya'ban ini memang ada pembahasan yang secara khusus di kalangan para ulama, walaupun para ulama berbeda pendapat dalam melihat masalah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, kami persilakan.